have something to share about your career? Well, it's time to join us on Cosmopolitan Career with Alexander Siwiono. Selamat pagi. Hai Mas Alex. Selamat pagi. Kakak-kakaknya kok seger banget pagi-pagi? Masa? Buah ya? Itu kayak martabak. Aduh, itu loh. Aduh, diingetin sih. Kenapa sih martabak tuh cuma ada abang martabak tuh jualan cuma di malam hari, sama abang bubur ayam tuh jualan cuma di pagi hari? Namanya terang bulan. Kalau saya sih emang seneng nge-twist ya. Saya tuh benci martabak kalau dibeli malam hari dimakan langsung karena saya nggak suka panas. Oh, jadi Suka saya martabaknya tuh. Oh iya, ditaruh di kulkas dulu, baru paginya dimakan. Iya sih, lebih enak. Aku tuh senengnya segala sesuatu yang hangat. Diangetin aja kakak. Aduh, ampun ya, awas. Kosmoners, hari ini kita akan membahas bersama Mas Alex, yaitu Cosmopolitan Career The Best Leader Walk the Talk. Jadi katanya gini di bawah ya, seorang leader adalah penentu keberhasilan dari sebuah tujuan atau goals yang dibuat dalam suatu perusahaan. Dan jiwa kepemimpinan dan apa ya, dengan jiwa kepemimpinan dan juga gaya leadership yang pas, maka tim kerja tuh akan solid dan kompak untuk mencapai kesuksesan yang telah dirancang sama-sama, Bo. Ini nggak sedikit loh Cosmoners bos yang tidak memberikan contoh ya yang baik yang bisa ditiru oleh timnya. Betul. Ya kan gitu. Maksudnya banyak yang gini mungkin kali ya Mas Alex, merintah gitu, tapi lu sendiri nggak ngejalanin. Itu ngeri banget loh. Satu hal yang paling ditakutin adalah ketika menjadi pemimpin, ketika lu tidak bisa melaksanakan apa yang sudah lo omongin. Itu aku takut banget di situ karena kredibilitas, lalu kemudian apalagi itu mas namanya integritinya, reliability-nya gone semua langsung. Ya, gimana anak buah atau tim tuh bisa melihat kita dan mau melakukan apa yang apa yang istilahnya tuh apa yang menjadi kesepakatan bersama, sementara lu sebagai leader pun nggak melakukan gitu kan. Karena kalau kita melihat sebetulnya gini, pada saat seseorang naik lebih ke atas lagi, masalah agak ke atas. Aduh. Ini lebih parah dari martabak. Boleh balik ke martabak nggak? Nggak usah, ini aja, please. Sabak otomatis. Semakin dia naik ke atas, seharusnya tidak dipertanyakan lagi soal skill. Yang lebih dipertanyakan adalah kemudian kematangannya dia, strateginya dia, tetapi technical skill itu harusnya nggak dipertanyakan lagi. Sehingga kenapa tidak dipertanyakan? Karena udah lewat pada saat dia jadi staff, itu yang pada saat dia lebih menunjukkan digodok technical skillnya memang udah harus benar. Sehingga pada saat dia jadi leader, harusnya dia mencontohkan bahwa dia juga bisa melakukannya. Itu yang kita sebut sebagai hands-on leader. Itu baru soal technical skill. Sehingga kalau kemudian kita bicara ada seorang leader yang benar, pada saat anak buahnya kurang bisa melakukan sesuatu, dia akan lebih bisa memberitahunya dengan turun dan bilang, coba kita lakukannya seperti ini. Dapat respect habis. Coba kita lakukan dengan cara seperti ini. Kenapa? Karena kemudian anak buahnya akan bilang, dia memang benar bisa kerja nih. Dan memang leader tuh juga harus terlibat dalam semua proses yang ada di kantor juga ya Mas? Terlibat semua proses, tapi nggak yang icamnya sampai detail banget. Kalau toh dia nunjukin proses, saya sebetulnya nggak tahu bahwa itu kena. Pada saat melihat gerakan matamu, bahwa saya tahu bahwa ternyata kena. Gimana gerakannya Mas? Kayak penari pendek. Itu yang kita bilang bahwa kalau dia hanya mencontohkan sedikit itu nggak apa-apa untuk kemudian dia ngajarin. Contohnya gini, kita ngelihat ada anak kita yang pada saat mengolah data, tentunya dengan Excel misalkan, kok ngerjainnya lama banget. Ini kuping saya agak kuping ini loh, apa namanya, kuping orang bilang kuping cenayang gitu. Kenapa? Saya sambil kerja bisa mendengarkan ketukan orang pada saat dia lagi ngetik tersebut. Kemudian misalkan saya tanya, let's say misalkan ini kasusnya Mbak Sari, contoh aja nih, Mbak Sari lagi ngolah data apa? Terus kemudian dia sebutkan data A gitu kan. Oke, gitu. Saya ambil kerja juga di sekitarnya dia. Saya bilang gini, tunggu, dia ngolah data A, kok taktik gitu. Mbak Sari pakai formula, pakai rumus. Enggak Bapak, misalkan. Saya datang ke tempatnya, Mbak Sari, supaya nanti makan siangnya nggak terlambat, ini ada formulanya. Mbak Sari tahu apa enggak? Kalau misalnya belum tahu, Bapak ajarin. Gitu. Karena kemudian kalau misalnya dia sudah tahu tapi nggak dipakai, saya cuma ngingetin dipakai itu Mas Sari. Tapi kalau dia belum tahu, saya akan ajarin. Ini formulanya ini, sortingan ini dikaitkan dengan ini, hasilnya lebih cepat. Terus dia bilang, ya ampun Bapak, tahu kalau kayak gini lebih cepat banget nih kerjanya. Oke, dipakai ya.
Itu kita bilang lu lama-lama sih ngerjainnya, lebih cepet dong. Itu cuma ngomong doang. Tapi kalau kita bisa memberikan solusi bahwa ada cara yang lebih cepat, ini yang kita bilang bahwa kita pun nggak cuma nyuruh doang, tapi bahkan kita bisa ngerjain karena been there done that. Gitu. Oke, sampai sini dulu Cosmoners ya. Sampai minggu depan. Maksudnya udah apa lagi ada yang merekam pembicaraan kita. Siapa? Kita macam kayak ini lah di apa ya? Disadap. Iya, sama siapa? Sama badan intelijensi. Oh Tuhan. Nama badan intelijensinya adalah IRMA. Aduh, ini adalah akunya kamu, Mas Alex. Akunya kamu, maaf ya, gue semenjak pegang iRadio tuh gue kan banyak hasanah lagu-lagu Indonesia. Ada lagunya Fatin, dia berdua sama Mika Angelo dari Overtune itu. Judul lagunya adalah Kamunya Aku. Oke. Boleh nggak itu stay di sana aja? Iya. Ini sama kesetia setiap tikungan Anda. Kamunya aku, kamunya makan. Yours is mine. Mine is yours. Mine is yours. Tapi kita mungkin boleh kembali lagi ke badan intelijensi namanya IRMA. Maksud aku gini loh, IRMA ini, badan intelijensi IRMA ini adalah orang yang ibarat kata tuh memegang Mas Alex. Ya. Dia ini sebenarnya adalah antek-antek. Benar. Oh, dia memboncengi Mas Alex. Aduh. No. Mas Alex memboncengi dia. Dialah pencipta lagu Genjer-Genjer. Ngeri banget. Tapi hari ini badan intelijensi IRMA ini yang sedang menyadap dan juga merekam percakapan kita berulang tahun. Selamat pagi Mbak Irma. Selamat ulang tahun. Leo. Ya tuh. Dan ucapan ini terekam tentunya. Tentunya ya. Irma, happy birthday. Happy birthday. Love you so much. Dan Irma ini adalah buat saya adalah orang yang sangat walk the talk. Dia lakukan apa yang dia katakan, bahkan seringkali dia melakukan sesuatu yang berdasarkan kegergetannya dia. Kenapa tulisan gue belum lebih tajam lagi? Kenapa gue nggak kepikiran ini? Kalau orang cuma mikir gitu doang nggak dilaksanain, itu nggak walk the talk. Tapi bahkan dia bilang kalau gitu tulisan saya berikutnya harus lebih bagus lagi. Jadi buat saya juga banyak belajar dari Irma. Irma, happy birthday, I love you nak. Happy birthday Mbak Irma. Wish you all the best. Wish you all the best. Aku kapan meeting sama Mbak Irma? Tetap. Anyway, kita balik lagi ke topik kita hari ini yaitu walk the talk. Yes. Mas, upaya apa aja sih yang harus diperhatikan supaya omongan atau perintah dari seorang leader ini bisa terus-menerus selalu berwibawa? Selain tadi kita turun. Seirama, benar. Seirama. Dia bilang kamunya aku nggak boleh dibawa, sekarang sekata, seirama juga dia bawa. Makanya tuh itu nggak dari mana-mana Mas. Itu dari tengkolan aja tadi kebetulan. Boleh Kak Lita lanjutkan? Boleh. Sile. Bagaimana supaya bahwa dia lebih dilihat sebagai walk the talk lagi, omongannya juga lebih didengar juga. Sebetulnya kan ada istilah action speak louder than words. Sehingga kalau kemudian dia bilang pada sebuah briefing, pada sebuah meeting kita harus gini. Langkah yang pertama adalah dia di levelnya sebagai seorang leader juga harus menerapkannya. Contoh, kalau kita bilang gini, kita harus lebih tajam lagi dong untuk kemudian tahu kebutuhan klien kita, gitu kan? Sekarang kalau tajam tahu kebutuhan klien di level leader, setajam apa dia tahu kemudian at par bahwa di kliennya di level yang sama dengan dia, dia juga tajam seperti itu. Kalau mau bikin create situasi tim yang dinamis, timnya juga boleh nanya, Pak, boleh nggak kemudian kita di-sharingkan supaya kita bisa terjemahkan dalam sebuah proposal. Di level CEO klien kita itu selama ini pada saat Bapak ngobrol itu apa yang paling dikonsenkan, betul nggak? Diuji dia sama anak buahnya, sehingga kemudian pada saat si leader menceritakan sesuatu yang dari hasil obrolan dengan another CEO, kemudian ganti leadernya yang bilang, selama ini pada saat kamu kontak di level yang manajer marketingnya lah atau apapun, apa yang kemudian menjadi kebutuhan dia, sehingga kemudian sekarang kita padukan menjadi sebuah framework, proposal atau apapun. Itu yang kita bilang proses walk the talk di setiap layer akan menjadikan hasil yang keren banget. Gitu. Jadi bisa saling men-challenge sebetulnya. Cara mengkomunikasikannya juga harus ini ya Mas, istilahnya tuh harus dipilih cara yang tepat supaya nyampe juga. Kadang-kadang kan suka ketemu tuh yang gini, mungkin aku pernah ketemu orang yang ini pintar, ada dua orang nih ya. Jadi aku selalu ingat bahwa ada dua orang sama-sama pintar, sama-sama juga masuk ke sebuah perguruan tinggi negeri dengan melalui jalur KMDK. Tapi yang satu
ini selalu apa ya? Kalau ngobrol sama dia tuh enak. Iya. Jadi dia selalu bisa menempatkan diri Iya. dengan ngomong misalnya sama yang level atas, level tengah, level Iya. bawah. Nah, ada satu lagi itu kalau Pukul rata. Pukul rata. Akhirnya jatuhnya ada Gue nggak ngerti dia ngomong apa. banget sih. Ada juga nggak ngerti kan nggak ngerti. Jadi yang harus lo harus bisa baca nih, Yes. harus bisa nangkep apa yang Yes. gue sampein. Yes. Kan kadang-kadang juga jadi banyaknya seperti itu, Mas. Ini ada strateginya, tapi sebelum strateginya saya mau menyebutkan juga, ini saya coba eksperimenkan di kelas-kelasnya Daily Meaning. Kalau kita bicara leadership, saya minta kemudian mereka kayak nyusun formasi sebagai seorang leader, misalkan dalam hitungan 2 menit bikin formasi sebanyak-banyaknya, gitu kan? Terus kemudian mereka rundingan dalam timnya kan karena dikompetisikan. Terus kemudian ada yang kemudian lebih simple dengan kemudian main bentuk formasinya itu yang nggak aneh-aneh deh, gitu, segitiga, lingkaran, segi 4 gitu kan, karena harus menggerakkan orang yang di dalam timnya tersebut, misalkan 10 orang pegangan tali bentuk formasi. Tapi ada juga yang leader yang kemudian kita bilang berpikirnya itu mungkin kalau dibilang rumit enggak, tapi cara mengkomunikasikannya nggak dimengerti, sehingga kemudian pernah terjadi ini. Sudah yang dia mau main formasi-formasi, terus kemudian dia bilang gini, Limas nggak gerak lo yang di dalam timnya karena gini. Limas tuh yang kayak apa ya? Kayak gimana ya gitu kan. Terus ngamuk-ngamuk dia, masa Limas aja nggak ngerti gitu kan. Ini kita bilang bahwa Limas di dalam kepalanya dia simple, di dalam kepala timnya tunggu Limas apa ya, kebayang nggak bentuk Limas? Betul. Pernah juga terjadi di dalam timnya ada expat. Terus kemudian si leadernya bilang gini, jajaran Kenjang gitu kan. Terus kemudian si expertnya bilang, what is jajaran Kenjang gitu kan. Terus kemudian si leadernya juga ngaku, I don't know in English. Jajaran genjang pakai bahasa Melayu dong, coba. Apa ya? Gimana jajaran Jadi genjang? bahwa seberapa jauh dia ngomong dari versinya dia, yang harus diterjemahkan. Kalau ditanya oleh tadi Andy, menerjemahkannya gimana? Kalau leader ngomong dengan versinya dia di levelnya dia, padahal dia mau menggerakkan anak buahnya, nggak akan kena. Apa yang kemudian harus dia pertemukan? Yang pertama adalah target. Target dia dan target anak buahnya kan beda. Kalau targetnya dia adalah untuk mencapai misalkan angka sekian, tapi target anak buahnya adalah gimana bikin proposal yang nggak dimarahin atau nggak dikepret sama kliennya, dia akan bilang si leadernya, coba kita lakukan sama-sama supaya proposal kamu nggak bolak-balik ke klien, betul nggak? Betul. Tapi di dalam kepalanya si leader sebetulnya gimana supaya proposal lo kita dealnya cepat dan angkanya kita tercapai. Oke. Tapi yang dia sampaikan adalah, yuk coba kita bikin strategi supaya proposal kamu nggak bolak-balik. Dalam kurung, kalau bolak-balik lu capek dan lu ngembur, betul nggak? Betul. Karena selain target, concern, apa yang paling dikonsenkan anak buah kita? Gitu. Jadi kunci kita cari tahu concernnya mereka apa Mempertemukan juga. concern targetnya dia. Oke. Mas, sama satu lagi gini. Kadang-kadang ketika menjadi leader, kita sudah mengucapkan sesuatu, lalu sambil jalan atau sudah jalan ternyata gini, salah nih. Salah nih. Ini gimana caranya untuk tidak berkesan menjilat omongan sendiri, tapi juga kita harus meralat. Bahasa kecilnya dianyulirnya gimana? Gimana cara nganulir supaya enak gitu? Ih, pertanyaannya luar biasa loh. Gimana Mbak Angie? Harus seimbang. Lihat mukanya dia. Barusan. Ini pertanyaannya benar banget karena pada saat dalam banyak kejadian leader kemudian merubah dari A ke B, itu bukan berarti dia nggak walk the talk loh, bukan berarti dia jilat ludah sendiri loh, tapi akan lebih tidak dimengerti kalau dia tidak menyampaikan alasan mengapa dari A menjadi B. Yang sering kali dipermasalahkan adalah ganti-ganti ini keputusan bentar-bentar gini, bentar-bentar gini. Kemudian saya tanyain kepada timnya, apakah indikatornya dalam setahun gantinya 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali dan seterusnya? Karena tiap hari atau tiap hari. Ya tentu ada batasannya juga, tetapi bukan masalah berapa frekuensinya, tetapi bahwa kemudian kalau dia mengganti dia harus jelaskan alasannya. Selama ini yang kita lakukan ternyata dampaknya seperti ini dan menurut saya harus diganti seperti ini karena itu yang buat saya masih tidak apa-apa. Jadi admit bahwa ternyata memang secara tidak langsung mengakui bahwa ya kayaknya strategi kita salah mengakui gitu. dengan menunjukkan apa yang terjadi, dan yang kedua menjelaskan bahwa kalau kita ubah dengan cara seperti ini pertimbangannya apa. Oke. Ya. Menarik ya. Ya kan tahu kalau Cosmonaut pasti sedang mendengarkan sekarang, tapi kalau misalnya Anda punya pertanyaan atau mungkin ada sesuatu yang mengganjal di kepala Anda, silakan boleh sampaikan yuk langsung di @cosmopolitan FM karena Mas Alex sudah siap untuk berdiskusi dengan Anda ya. Kadang-kadang kita tahu ya Mas, ada leader yang juga apa istilahnya tuh mungkin nggak konsisten. Tadi kan Iwa juga nanya kan soalnya gimana sih kalau misalnya kita setelah menjalani satu apa ya istilahnya satu keputusan, satu ketetapan gitu.
ternyata along the way kita nggak berhasil nih, it's not gonna work gitu. Tapi kan kadang-kadang kita juga tahu, tadi kan Mas Alex bilang cara yang paling baik adalah kita menyampaikan juga alasan ini kenapa kita nggak bisa go through itu juga. Mengakui kalau kita salah boleh nggak, Mas? Itu sangat kualitas yang buat saya leader yang keren, mengakui kesalahan. Maaf saya salah, sepertinya kita harus rubah haluan. Cuman kalau salahnya seorang leader adalah pada hal yang sama 2-3 kali nggak lucu. Ini cuman banci maaf. Gitu. Dan yang membuat dia lebih keren adalah tidak dengan kesalahan yang sama di kemudian hari, dan bahwa dia kalau bilang maaf ada kesalahan plus ditambahkan apa yang harus kita lakukan. Oke. Soal inkonsistensi. Ini kan juga beda lagi dong, Mas. Beda lagi itu dong. Tadi tiap hari berubah. Tiap hari berubah, dan inkonsistensinya bukan sekedar tiap hari berubah, bisa juga dalam situasi A dia begini, dalam situasi B dia begini. Kalau ke anak buahnya dia bilang saya sangat-sangat bisa memahami kalian, pada saat dia ketemu atasannya dia lagi bilang emang anak-anak gue itu nggak bener banget kerjanya. Ini kita bilang bahwa walk the talk-nya sekarang bahkan yang dia talk-kan, yang dia omongin juga nggak konsisten. Orang juga bilang gini, tunggu, harusnya pada saat dia yang meeting dengan kita dia bilangnya begini akan dilakukan begini, saat dia ketemu orang lain ngomongnya beda lagi. Ini kita bilang ini leader macam apa? Cari aman, Mas. Cari aman, cari muka, cari posisi, gitu, yang kemudian cari masalah sama kita. Cari masalah pada akhirnya kemudian ketahuan juga gitu bahwa kalau cuman kita bicara hanya untuk kepentingan suara, terus kemudian datanya juga dibohong-bohongin gitu kan, agak kebawa. Oke. Sabar. Sehingga kalau kita bicara jadi leader jangan munafik deh. Gitu. Jadi leader jangan munafik, jangan hanya sementara untuk mencari aman yang sementara terus dia berbuatnya berbeda. Oke. Tapi anyway, sebuah kemunafikan atau sesuatu yang palsu istilahnya masih yang nggak real itu one day motivartis. Apakah benar memang kalau segala sesuatu yang memang tidak murni, segala sesuatu yang tidak dilandasi kejujuran, segala sesuatu yang palsu, segala sesuatu yang munafik itu akan tercium di ujung? Luar biasa. Akan. Karena saking tersempurnanya. Akan. Udah titik. Karena dia yang motivartis. Dia. Tapi ini beda topik lagi kalau beda topik yang beda lagi nih. Sekarang gini, tadi kan kalau kita melakukan kesalahan, kita mau putar balik monggo, tapi akui kesalahannya, lalu beritahukan alasannya. Begitu pula ketika kita akan merubah sebuah keputusan. Artinya kan di sini komunikasi penting ya, Mas. Sangat. Ya, karena kuncinya itu komunikasi supaya tersampaikan. Betul. Cuman ada strateginya nggak sih komunikasi ini sebenarnya? Atau ya udah sampaikan aja secara terang-terangan? Atau gini, ada yang ngerti, ada yang nggak ngerti? Maksudnya kalau nggak ngerti boleh nanya. Akhir-akhir ini kalau bicara soal strategi, saya melihat strateginya ternyata nggak rumit-rumit kok, terutama untuk Cosmonaut sebagai leader. Bayangkan sekarang ada sebuah tabung, ya, dan di dalam tabung itu ada yang kita bilang kalau dibagi apakah itu mau cairan kah atau kontennya apapun yang sifatnya lebih negatif dan positif. Kalau tabung itu yang isinya tuh lebih banyak negatifnya, dalam arti pada saat dia menyampaikan komunikasi yang terasa lebih banyak muatannya tuh negatif, nggak mencapai target tapi disampaikan dengan negatif, ada kesalahan disampaikannya dengan negatif, itu yang kemudian message-nya akan salah, akan menjadi berbeda. Sehingga kalau kita bicara strategi komunikasi seorang leader, untuk kalau kita bilang walk the talk, bagaimana menyelesaikan permasalahan juga dengan konsisten dengan apa yang bisa dia strategikan, adalah jangan kepleset dengan yang lebih ketangkep adalah frustrasinya, jengkelnya, capeknya. Walaupun leader juga as a human being, dari 10 leader, jujur saya harus bicara angkanya minimal 7 pada saat menyampaikan sesuatu ke anak buah lebih terasa negatif energinya. Kita sekarang strateginya gini ya. Kenapa ini nggak bisa dilakukan? Ya coba mikir sendiri aja. Selama ini kalian kerjanya kayak gimana? Udah bener nyampein strategi di depan, di belakang ditutup dengan gitu. Hilang strategi yang di depan tersebut. Saya pernah hadir di sebuah forum yang orang menyampaikan kerennya apa yang dilakukan, pemikirannya dan seterusnya tanpa menyebutkan nama. Orang ini sangat concern pada kain-kain tenun. Betapa bahwa kain-kain tenun itu sekarang sudah lebih di dalam tanda petik perkosa untuk kepentingan bisnis dan lain-lain. Message-nya is beautiful, tetapi bahwa kemudian energinya terasanya adalah kelelahannya dia, betapa dia bencinya pada para pebisnis dan seterusnya.
saya lihat kiri dan kanan saya jurnalis-jurnalis asing atau kemudian ada beberapa yang hadir juga, kemudian mereka kemudian sampai diem dan nggak menuliskan sesuatu. Saya bilang gini, is there any insight that you gain from this speech? Dia bilang, I don't know. Karena kemudian yang lebih terasa adalah frustrasinya dia, tapi kita nggak sampai nangkep bahwa frustrasinya lebih di mananya. Padahal sebetulnya banyak sekali bisa dia sampaikan dengan bahwa kita paham, dan kemudian kita bisa ikut merasakan frustrasinya. Tapi di ujung-ujungnya kita cuma bilang, nih orang frustrasi nih, selesai. So kalau kita bicara leader yang lebih mau ngajak orang untuk berjalan sama-sama, dengan kemudian kalau kita kembali pada walk the talk, anak buahnya akan bilang gini, tunggu, lu leader nggak sih yang bisa dalam situasi ini membantu menyelesaikan masalah, bukan cuma sekedar marah-marah dan lu bilang lu capek. Anak buahnya akan bilang, lu capek, gue juga capek, Jack, gitu. Sami mawon gitu. Oke. Nah, kendala-kendala itu apa berarti ya kalau kayak gitu? Ujung-ujungnya nomor satu saya lihat adalah maturity level. Kalau itu nggak bisa ditipu ya mas ya? Dari leader juga nggak bisa, nggak bisa itu. Maturity itu tingkat kematangannya dia. Yang kedua yang sering kali tidak disadari, ini kalau kita bicara pakai teori pohon. Pohon itu kan apakah dia pohon buah, anggaplah pohon buah, buah-buahnya itu adalah hasil dari apa yang dia punya kemampuan dan seterusnya. Ranting-rantingnya itu adalah kemampuannya dia melakukan sesuatu. Yang tadi kita bilang sebagai seorang leader, technical skillnya dia seperti apa, itu harusnya udah nggak punya masalah lagi. Tapi yang orang sering kali lupa adalah pohon buah tersebut, batang besarnya tersebut, itu adalah kita bilang sebagai agenda, intention, agenda. Apa yang kemudian seorang leader lakukan, itu pertanyaan di belakangnya adalah kenapa dia melakukan itu ya, intentionnya apa ya, agendanya apa ya. Itu yang sebetulnya kadang-kadang juga bisa lebih menjadi jawaban soal walk the talk atau ketidak walk the talkannya dia. Ketidak walk the talk Karena ketidak walk the talkannya dia. Karena cepetan serimpet tuh pasti itu. Wironnya salah soalnya. Karena kemudian agendanya dia adalah ternyata agenda untuk kepentingan dia pribadi. Nggak heran inkonsisten karena ada konflik of interest. Ada hidden agenda gitu. Ini juga ya, hidden agenda ini pasti kerasa sebenarnya ya. Seperti lagi cinta yang disembunyikan pasti juga tahu. Mas Alex, yes. Kita kasih kesimpulan dari obrolan hari ini soal leader dan Best juga leader walk the talk. Betul. Ya dia bengong. Saya kagum dengan ini apa namanya kolaborasi berdua gitu kan, ngomong apa tuh oke betul. Cakep loh, tadi kagum loh saya. Komentator bola gitu kan. So belajarnya privat. Mau juga dong. Lo belajar komentar. Saya coba akan menyimpulkannya dengan kalau kita bilang lebih praktis lagi, tidak akan mengulangi semua poin-poinnya, tapi mengajak kita semua untuk coba membayangkan situasi ini. Kalau ada leader lulusannya kita bilang wah dari Ivy League, dari yang university terkemuka dan seterusnya, kita bilang wah hebat ya, gitu kan. Terus kemudian kita tahu bahwa dia sudah di posisi yang sekarang, kemudian dengan usia yang sangat muda, terus kita bilang wah hebat ya, gitu, masih hebat. Terus kemudian dia langsung menjadi bos kita. Terus kemudian kita pada saat dia bisa mengeluarkan strategi, gitu kan, strateginya keren. Terus kemudian anak buahnya mulai bilang gini, I'm happy karena memang sudah seharusnya atasan demikian. Pada saat kemudian atasannya juga punya skill dan seterusnya, ya memang sudah seharusnya. Jadi antara yang hebat kemudian bergeser ke sudah seharusnya. Tetapi bahwa kalau saya bilang leadership lesson yang paling kuat dan effortless adalah pada saat si leader melakukan apa yang dikatakan. Itu yang kemudian bukan sekedar orang bilang hebat atau sudah seharusnya, kemudian apa yang akan diperoleh adalah respect. Sehingga obrolan kita tadi adalah bagaimana seorang leader effortnya itu nggak usah yang kemudian briefing panjang lebar dan seterusnya. Briefing tetap perlu, atau kemudian menunjukkan kekeranannya dengan berbagai macam cara. Cukup walk the talk, lakukan dengan konsisten, and you gonna gain the respect. Udah gitu aja. Jadi suri teladan.
suri teladan seperti yang layaknya di masa-masa bulan puasa banyak sekali terjadi Timun suri. yang menjadi teladan. Benar. Terima kasih banyak ya Mas. Macamana Macamana. Dia macam tak tulus bilang terima kasihnya. Boleh kau repeat sebentar? Terima kasih banyak ya Mas. Sedikit lagi. Terima kasih banyak ya Mas. Sama-sama. Kalau itu dibikin free sikit ya. Free sikit. Thank you. Sampai ketemu Thank you, di Mas. depan. Sampai ketemu ya. Bye. There you go. Now, are you ready to break through? Cosmopolitan Career with Alexander Sriwiono is presented by 90.4 Cosmopolitan FM.